Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul manfaat di balik pergumulan. Kita akan sama-sama belajar dari pergumulan yang dihadapi oleh seorang tokoh Alkitab di masa Perjanjian Lama yang bernama Yakub. Nanti kita akan lihat dari tokoh yang namanya Yakub, dia mengalami yang namanya pergumulan itu silih berganti, terus pergumulan. Tapi di balik pergumulan itu ada manfaat yang luar biasa buat kehidupan orang tokoh yang bernama Yakub ini ya. Kita baca dulu ayatnya. Kejadian 32 agak panjang ayatnya, ayat 24 sampai 30. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara Anda semua membaca ayat ini secara berganti-gantian ya. Saya baca 24, saudara 25, 30-nya sama-sama bergantian kita baca. Ayat 24 begini kata firman Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25 teruskan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26 ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27 terus. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29 lanjut. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30 sama-sama kita baca 2, 3. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Hal pertama yang saya coba sampaikan sama saudara ketika kita belajar tokoh yang bernama Yakub. Yakub ini kan dia penipu saudara ya. Dia untuk mendapatkan yang dia kejar yang namanya perkara yang besar. Hal-hal yang besar itu yang namanya hak kesulungan yang dia kerjakan apa? Menipu kakaknya, menipu ayahnya. Gini loh saudara, buat saya ya, kita boleh saja berpikir besar. Kita boleh saja berpikir secara global ya, perkara-perkara besar. Misalnya contoh, boleh berpikir global untuk bangsa kita Indonesia. Boleh, bagus. Kita boleh saja berpikir besar, berpikir global gitu. Ada orang kan berpikir terus untuk bangsa-bangsa di dunia. Silakan, boleh saja. Itu dalam hal berpikir, boleh secara global. Punya visi boleh secara global besar, silakan. Itu dalam hal kerangka berpikir, silakan yang global, silakan yang besar. Tapi menurut saya, terutama buat saya pribadi, saya putuskan untuk yang namanya tindakan, yang namanya perbuatan, apa yang saya lakukan dalam keseharian, itu tindakan saya putuskan lokal gitu ya. Anak-anak maksud saya, dalam urusan berpikir, urusan visi boleh global, boleh sebesar-besarnya untuk bangsa gitu ya, untuk dunia silakan boleh gitu. Tetapi begini menurut saya itu berpikir, cara berpikir. Tapi kalau urusan tindakan, urusan perbuatan, urusan yang kita lakukan setiap hari dalam keseharian kita, menurut saya tindakan kita harus bersifat lokal. Saya khawatir begini, kalau Anda terus berpikiran selalu yang besar-besar, nanti yang lokal gak tersentuh. Tindakan kesehariannya kita, praktek kehidupan kita sehari-hari, nanti jangan-jangan berantakan tindakan kita. Karena kita cuma berpikir, yang penting aku ngalami perkara yang besar, yang global itu loh. Yang kita sering dengar istilah begitu kan. Seperti Yakub. Dia ingin mendapatkan yang global, yang besar gitu ya. Yang mendunia, yang luar biasa.
Akhirnya tindakan lokal dalam kehidupan keseharian hancur, berantakan, menghalalkan segala cara sampai dia nipu ayahnya, dia nipu kakaknya, abangnya namanya Esau. Saya yakin setiap kita orang Kristen, terutama kita yang lulusan sekolah minggu, pasti paham betul tentang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ini populer Yakub dalam cerita-cerita dari guru sekolah minggu kita zaman dulu. Sampai sekarang saya pikir yang lulus sekolah minggu pasti ngerti soal Yakub. Yakub kita tahu sama-sama artinya adalah penipu. Orang ini penipu. Ayahnya pun dia tipu, kakaknya dia tipu. Karena menginginkan yang global, yang besar, dia tega tipu orang-orang terdekatnya. Orang ini banyak bikin orang terluka loh di sekitarnya. Ayahnya terluka hatinya. Esau apalagi tersayat terluka besar hatinya. Sampai dendam dibawa mati. Yakub adiknya darah daging dia mau bunuh saudara ya. Kenapa? Terluka hatinya ditipu sama si penipu namanya Yakub. Pertanyaannya begini ya, sebelum saya masuk pada poin-poin lebih dalam. Kenapa sih orang bertindak dalam lokal keseharian kok jadi tukang tipu begini, kenapa? Perbuatannya kok menyakiti orang-orang dekat di sekitarnya, kenapa sih orang jadi penipu? Sederhana, orang jadi penipu, macam-macam ya penipu ya. Penipuan itu sebetulnya orang menipu ada ketakutan yang tersembunyi. Makanya dia menipu dalam penampilan. Kenapa menipu dalam penampilan? Karena dia takut keberadaannya tidak diakui sama komunitas sekelilingnya. Makanya dia tipu orang dengan penampilannya. Dia pakai baju yang mahal, pakai celana yang paling mahal, rok yang mahal, tas yang mahal, jam yang mahal. Padahal sebetulnya kemampuannya dia nggak seperti itu. Kerjaannya dia, gajinya dia, omsetnya dia sederhana saja, biasa saja. Dia kumpulin uang mati-matian demi menipu penampilan. Supaya orang sekitarnya mengakui, aku ini orang hebat. Kamu mesti tahu ya, dia minta pengakuan keberadaannya. Saya ini orang yang kaya, saya sukses dalam pekerjaan. Padahal sesungguhnya realitanya dia bukan orang sukses. Itu maksud saya. Dia bukan seorang yang jaya, yang omset kerjaannya hebat, enggak. Dia gaji uang income-nya sederhana saja. Tapi karena dia takut tidak diakui kehadiran keberadaannya sama sekelilingnya, maka dia ingin melakukan penampilannya dengan cara seperti itu. Termasuk orang kadang-kala menipu dalam perkataannya, ngomongnya yang tinggi-tinggi. Anda pernah nggak bertemu dengan seseorang yang ngomongnya sak langit terus, tinggi banget ngomongnya, sombong banget ngomongnya. Padahal realita hidupnya nggak ada apa-apanya dia, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi dia pengen tunjukkan sama orang dengan penipuan kata-katanya, saya orang hebat, saya berhasil loh, saya gini loh. Aduh, macam-macam ceritanya. Kadang ada orang saudara yang menipu dalam penampilan, menipu dalam perkataan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa menipu? Ada ketakutan tersembunyi dalam dirinya. Seperti itu Yakub sebetulnya. Dia menginginkan perkara yang besar dalam hidupnya. Ingin mendapatkan yang namanya berkat rohani, hak kesulungan, berkatnya Esau. Ini kalau dalam istilah yang kenceng hari-hari ini dalam masa-masa tahun politik, ya, ini orang ini apa saudara ya, melanggar peraturan konstitusionalnya, dilanggar ini. Yakub ini dapatkan yang besar, melanggar aturan, itu Yakub. Tetapi singkatnya begini, saya mau katakan singkatnya begini. Oleh kedaulatan Tuhan, gitu kira-kira saudara ya. Oleh keputusan Tuhan, anugerah Tuhan, si penipu yang membuat orang tersakit di sekelilingnya, itu dipercayakan Tuhan melahirkan perkara yang besar. Dipercayakan Tuhan si penipu oleh kedaulatan Tuhan. Karena kalau ngomong kedaulatan Tuhan itu haknya Tuhan, orang gak bisa ganggu gugat. Itu terserah Tuhan. Memang gak masuk akal. Kadang-kadang kita lihat Tuhan tuh aneh banget ya. Orang kayak gini si penipu bikin sakit hati orang, semua orang ditipu. Tapi gak tahu kenapa kalau ada tanya sama saya, ya saya gak ngerti. Saya coba cari temukan, itu kedaulatan Tuhan. Itu dia punya hak absolut. Gak bisa orang ganggu gugat. Orang penipu ini yang kayak begini, Tuhan percayakan melahirkan perkara yang besar. Melahirkan sebuah bangsa yang besar, kemudian namanya adalah Israel, the Prince of God, putra Allah,
pangerannya Allah. Penipu loh, melahirkan sebuah bangsa yang besar yang hari ini ada namanya Israel. Tapi sebelum Tuhan percayakan visi yang besar yang global, perkara yang besar, dia mesti beresi pergumulannya. Dia mesti beresin nomor satu keluarganya. Saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah pulihkan kita. Dengarkan baik-baik bagian ini yang saya katakan ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan perkara yang besar menjadi nyata. Yang dia sediakan mujizat yang besar. Sebelum nomor satu kita bereskan pemulihan urusan keluarga kita dulu. Karena keluarga yang sehat pasti menghasilkan perkara yang sehat. Bisnisnya sehat, kerjaannya sehat, ekonominya sehat. Lahir dari keluarga yang sehat. Yang pulih, maka semuanya mengalami pemulihan. Makanya yang diminta sama Tuhan, pulih dulu hubungan keluarga. Tapi kita ya tahu kan, Yakub ini kan ancur-ancuran masalah hubungan keluarganya. Kalau Anda ikuti kisahnya seperti itu intinya. Dia lari dari rumah kan, karena dia enggak enak udah nipu ayahnya. Bahkan kakaknya namanya Esau dendam dibawa mati. Dia dikejar mau dibunuh sama Esau. Esau ini tukang perang, jagoan, pintar main panah dia. Karena dia pemburu, pintar main pedang. Takut si Yakub yang suka tinggal di kemah cuma diam anak mama kan Yakub. Dan Anda tahu dia lari, tinggalkan papa mamanya, tinggalkan Esau, pergi ke padang Aran. Ke pamannya namanya Laban. Di sana dia banyak mengalami pergumulan sampai capek, sampai lelah jiwanya. Ditipu terus sama Laban. Di sini peringatan, orang menabur pasti menuai. Menabur pasti menuai. Menabur pasti menuai. Apapun yang kita tabur, kita pasti tuai. Menabur kejahatan, nanti kejahatan kita tuai lebih banyak dari yang kita tabur. Karena selalu namanya menuai, itu lebih banyak dari yang ditabur. Orang menabur pasti menuai. Ini si penipu. Tapi kalah sama si Laban, ditipu berkali-kali. Sampai dia capek hadapi pergumulan. Dia pernah kerja 7 tahun sama Laban untuk mendapatkan Rachel yang dia cinta. Ada tahu cerita itu saudara ya. Tapi kemudian begitu hari hanya pernikahan yang dikasih kakaknya Lea. Yakub udah cinta, tapi udah dinikahin, diberkati. Akhirnya kamu kerja 7 tahun lagi, 14 tahun kerja untuk dapatkan Rachel istrinya itu. Saudara lihat, Yakub akhirnya lelah. Kalah terus, ditipu terus, capek. Nah singkatnya begini, lalu dia ingin selesaikan semua masalah keluarganya, masalah pergumulannya. Dia pergi ke sungai Yabok yang kita baca. Dari apa yang saya ceritakan, coba Anda lihat gambar pertama yang saya sodorkan sama saudara. Gini loh saudara, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita ya yang mengharapkan masalah atau pergumulan hidup itu datang dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mau hadapi masalah. Tidak ada yang mau menginginkan namanya badai persoalan menerpa hidup kita. Kita pengennya jauh-jauh itu persoalan. Saya katakan beberapa hari yang lalu, maunya kita, senangnya kita kalau kita datang sama Tuhan menciptakan zona-zona yang nyaman kan, yang indah, yang tenang, yang damai. Maunya kita yang begitu-gitu bermainnya. Tidak ada kita yang mau, jujur termasuk saya, menghadapi badai pergumulan datang. Tapi perhatikan kalimat terakhir. Tetapi seringkali, Anda lihat gambar ini, masalah justru datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Kita nggak ingin masalah, kita nggak ingin masalah datang dalam hidup kita. Tapi realitanya hidup di dunia ini, masalah itu sudah menjadi bagian integral dalam hidup kita. Become buat masalah, udah menyatu. Selama kita hidup di dunia, ya pasti menghadapi masalah. Tidak ada orang hidup di dunia nggak menghadapi masalah. Jangankan kita, seorang tokoh Alkitab menjadi bapaknya orang Israel. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kan. Nenek moyang Israel. Dia pun banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan. Coba Anda lihat ini. Alkitab mencatat kisah tentang Yakub tidak pernah lepas dari pergumulan. Seperti yang saya ceritakan tadi loh, kalau Anda ikutin pergumulannya. Begitu dia menabur saudara yang salah, dia mulai menuai banyak persoalan, banyak kesulitan. Orang ini rasanya gak lepas dari yang namanya pergumulan. Mari dengan cepat. Yang paling penting begini, selalu saya ajarkan begini, lihat gambar ini. Yang penting ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, persoalan datang menerpa kita, cara pandang kita terhadap masalah ini akan sangat menentukan sikap yang kita akan ambil. Tindakan lokal yang kita mau lakukan
Itu yang menentukan itu adalah apa? Cara pandang kita. Mari saya ingin ketika ada di antara saudara sedang menghadapi pergumulan hidup ya pagi ini. Saya punya masalah Pak Pendeta, saya punya kesulitan. Aduh rasanya kesulitan gak ada jalan keluar. Saya ingin pagi ini saya mau begini. Anda punya cara pandang yang positif. Jangan punya cara pikir berpandang yang negatif. Seolah-olah Tuhan mau hancurkan saya. Tuhan mau bikin berantakan keluarga saya, keuangan saya, kerjaan saya mau dibikin hancur sama Tuhan. Itu namanya ada pikirannya negatif. Anda mulai menduga-duga Tuhan yang tidak-tidak. Mari memiliki cara pandang yang positif. Bahwa di balik setiap pergumulan kita hadapi, itu ada manfaat yang Tuhan berikan. Setiap pergumulan, setiap kesulitan yang Tuhan izinkan datang menerpa kita, itu pasti ada keuntungannya, ada manfaatnya. Saya hari ini akan mencoba bagikan sama saudara, yaitu manfaat saudara yang manfaat dari pergumulan. Saya ingin berbagi 3 manfaat pergumulan, tapi gak mungkin selesai. Satu pun saya berharap bisa selesai ya. Saya akan bagikan 3 manfaat dalam menghadapi pergumulan. Punya cara pandang positif, maka kita akan menerima 3 manfaat ini dalam pergumulan kita. Satu, yaitu pergumulan yang kita hadapi membuat kita justru bergantung pada Tuhan. Banyak kita kan begini saudara ya, ketika sukses, kerjaan bagus, ketika kita jaya, seringkali kita merasa gak butuh Tuhan. Ibadah ditinggalkan, berubah setia sama Tuhan. Biasanya hari Minggu ibadahnya rutin, doa paginya selalu cari Tuhan. Tapi begitu pekerjaannya bagus, seringkali lupa sama Tuhan. Merasa kita udah jadi hebat. Merasa kita udah gak butuh Tuhan, merasa kita sok jago, sanggup hadapi hidup ini tanpa Tuhan. Kita pikir apa? Saya punya uang kok. Kita mulai andalkan pikiran kita mulai andalkan apa? Uang yang kita punya. Kita mulai andalkan orang-orang backing di belakang kita, orang-orang hebat. Tapi perhatikan, satu kali kalau kemudian kita diizinkan ngalami namanya masalah, otak kita, pikiran kita gak nyampe bisa mengatasi. Uang saudara yang banyak gak bisa tolong saudara. Backing orang hebat yang support saudara pun gak bisa bikin apa-apa. Nah disitulah kita tidak akan lagi mengandalkan kekuatan kita. Manfaat yang pertama, justru membuat kita apa? Memandang kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tadinya selalu lihat diri sendiri. Tapi kemudian kita mulai melihat Tuhan. Mata iman kita, mata percaya kita mulai arahkan kepada Tuhan. Tadinya mata kita cuma terarah pada saya bisa kok, saya sanggup, saya punya uang kok. Saya punya kenalan orang-orang hebat, Pak Pendeta gak tahu ya. Itu ketika kita merasa hebat, tapi begitu diizinkan, dihantam oleh pergumulan hidup. Kita sadar, pikiran kita gak mampu, seperti Yakub ini. Gak bisa lari lagi. Ini otaknya kan licin dan licik ini saudara. Akalnya banyak bulusnya, akal bulus. Coba langsung lihat ayatnya. Kejadian 32 ayat 25. Saya bacakan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari sini. Ketika orang itu melihat malaikat Tuhan. Ini representatif daripada Tuhan sendiri sebetulnya dalam perjanjian lama. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ini malaikat Allah. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub ya, sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok jadi cacat ketika ia bergulat dengan orang itu. Kita nggak bisa menghilangkan kata bergulat dalam ayat ini. Dituliskan loh, malaikat Allah bergulat sama Yakub sampai pagi, berjam-jam dalam pergumulan itu. Ini gambaran doa secara rohaninya. Tapi ada kata bergulat. Jadi kalau orang berkata, wah ini smackdown pertama Pak, terserah Anda saudara ya. Tapi ada kata bergulat di sini. Nah dalam ayat ini yang menarik saudara ya, ketika Yakub mau menyelesaikan pergumulannya, dia mau pulang ke rumah ayahnya, ke tempat asalnya, ada pergumulan baru. Dia pengen lari dari mertuanya, gak kuat dia, berat, capek jiwanya, ditipu terus, kalah terus ya sama mertuanya. Lalu dia pikir, sudah capek aku di sini. Aku mau ajak istri anakku kembali ke tempat asalku. Balik aku sama bapakku sama ibuku. Tapi ada masalah baru. Apa masalahnya? Dia takut sama Esau mau membunuh dia. Lihat ya, terus persoalan, terus pergumulan dari yang dia tabur.
Kadangkala kita salah langkah seperti Yakub. Keputusan yang kita buat keliru dan itu melahirkan banyak pergumulan. Keputusan yang salah, cara hidup kita yang salah, akhirnya berapa lama ke depan menimbulkan persoalan. Seperti contoh banjir yang terjadi di beberapa kota, itu enggak tiba-tiba terjadi banjir. Tiap hujan banjir, tiap hujan banjir. Ada yang salah cara hidup yang sebelumnya. Tata kotanya berubah fungsi dan segala macam. Ada yang salah yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Maka berapa tahun kemudian banjir selalu datang. Sama dengan hidup kita dong. Kenapa pergumulan datang sama Yakub? Cara keputusan hidup yang salah keputusannya. Kadang kita salah seperti itu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan pergumulan. Karena Yakub tahu hadapi Esau bagaimana ya. Dia menyeberang ke sungai Yabok. Yabok ya, sungai Yabok. Yabok itu artinya adalah empty atau emptying, kosong, kekosongan. Jadi kalau kita bicara sungai Yabok, itu sungai mengosongkan diri. Yakub di situ dia betul-betul kosongkan dirinya. Karena dibikin Tuhan terpelecok pangkal pahanya. Dulu tukang lari. Dia ini kayak orang profesinya lari terus. Hadapi pergumulan masalah, lari terus. Orang ini lari terus dari kenyataan. Lari dari masalah. Kayak Daud pernah lari dari masalah. Kadang-kadang kita ini suka lari dari masalah. Sekarang dengar firman Allah ini, stop jadi tukang lari. Hadapi pergumulanmu. Jangan cengeng, stop menangis. Sekarang hadapi tantanganmu bersama dengan Tuhan. Bagaimana pendeta caranya? Pergi ke sungai Yabok. Yabok itu artinya gini, mengosongkan diri kita. Yesus, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dia datang ke dalam dunia ini, kata Alkitab, kenosis. Mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kealahannya yang harus nomor satu dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya menjadi hina sama dengan manusia. Manusia yang rendah, manusia hamba sampai mati di kayu salib. Yang dia lakukan bukan kehendak keinginannya, tapi kehendak Bapaknya. Dia nurut sampai terpaku mati di kayu salib. Kenosis, mengosongkan dirinya sama dengan Yakub. Dalam yang pertama ini, Yakub sadar kekuatannya nggak ada lagi. Dibikin terpelecok, dibikin pincang jalannya. Dibikin agak nyeret-nyeret jalannya. Sebelumnya Yakub licin otaknya. Dia bisa pakai masalah dengan otaknya. Lari-lari dari masalah. Dia bisa lari dengan kakinya. Hadapi Esau dia lari. Selalu lari, tukang lari. Lari dari masalah, dia gak hadapi. Makanya numpuk pergumulannya. Selesaikan masalah satu-satu, hadapi bersama dengan Tuhan. Kosongkan dirimu, jangan merasa hebat lagi. Uangmu gak bisa tolong. Sekarang orang-orang backingmu gak bisa tolong. Sekarang arahkan matamu kepada Tuhan. Ini manfaat yang pertama. Ini benefit keuntungan yang pertama. Ketika Tuhan izinkan kita hadapi pergumulan. Sebetulnya mata iman membuat kita memandang kepada Tuhan. Sekarang Yakub gak bisa lari lagi dengan pilihan hidupnya. Egonya gak bisa lari lagi dengan kakinya. Sekarang dia harus ikuti jalannya Tuhan. Dibikin terpelecok, kakinya nyeret, kakinya pincang. Supaya tujuan Tuhan begini, supaya ikuti jalannya Tuhan. Makanya ketika dia bergumul dengan malaikat, dia ngomong begini, aku ngalami peniel. Coba lihat ayat 30 dalam pasal yang sama. Kejadian 32 ayat 30. Yakub ngomong begini ketika bergumul sama malaikat. Yakub menamai tempat itu Peniel. Namanya kan Yabok, sungai Yabok. Emptying, mengosongkan diri di Yabok. Apa yang terjadi? Ketika orang hadapi pergumulan, sekarang bukan kekuatannya lagi diandalkan. Dia bukan lagi mengandalkan pikirannya yang hebat, kesarjananya yang hebat. Tapi sekarang dia mulai andalkan Tuhan. Aku kosongkan diriku Tuhan. Aku sekarang hanya mengandalkan Engkau. Seperti di Yabok, Anda akan dibawa Tuhan mengalami tempat yang namanya Peniel. Yabok berubah jadi Peniel di tempat ini. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab Alkitab katakan kata Yakub, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ini menarik loh. Ini langkah yang indah, langkah yang patut kita teladani dari seorang penipu, bukan tukang tipunya kita tipu. Cara menyelesaikan masa depan dan pergumulannya. Bagaimana caranya?
dia kosongkan dirinya. Dia nggak sok jago lagi, dia nggak merasa hebat lagi. Begitu dibikin terpelecok kakinya, dia tahu dia nggak bisa lari lagi dari masalah. Makanya dia andalkan penuh Tuhan, dia kosongkan dirinya. Makanya di ayat 30 orang si penipu ngalami peniel. Sebab katanya, aku melihat Allah. Dia bok ketika dia kosongkan dirinya, dia melihat Allah. Oh, ini menarik loh, melihat Allah itu melihat kuasanya, melihat pribadi yang penuh kemuliaan. Kapan? Ketika dia dalam pergumulan, Yakub malah melihat Allah. Ada satu ayat, saudara ya, pemazmur Daud itu mengatakan bahwa tertindas dalam pergumulan itu baik. Coba kita lihat ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 67 dan loncat ayat 71. Dengan cepat saya baca ayat ini. Sebelum aku tertindas, ayat 67 ya. Aku menyimpang, saya ulang ya. Sebelum aku tertindas, ditindas oleh masalah dan kesukaran yang macam-macam. Aku ini menyimpang, kata pemazmur, serong jalannya, gak bener jalannya. Gak sesuai ikut jalannya Tuhan. Terus dikatakan apa? Tetapi sekarang setelah tertindas, tetapi sekarang setelah mengalami banyak pergumulan, apa kata Mas Mabru? Aku berpegang pada janjimu, ketetapanmu, firmanmu, perintahmu. Sebab itu ayat 71 pemazmur ngomong begini untuk kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saya ulang ya saudara ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini kalau saya boleh katakan menilai, rohaninya keren, top abis saudara ya. Orang ini, pemazmur ini bisa berkata, tertindas itu baik bagiku. Ini pandangan positif, ini kata-kata iman. Hadapi pergumulan, hadapi masalah, bisa ngomong dengan iman. Pergumulan ini, tertindas ini baik bagiku. Lo udah gampang lo ngomong seperti ini. Karena saya yakin di antara kita masing-masing tidak ada seorang pun yang kita mau tertindas. Tertindas itu konotasinya nggak nyaman. Tertindas itu nggak enak. Tertindas itu bikin kita stres dan depresi, tertindas, tertekan. Ayo, saya mau berkata sama saudara, siapa di antara saudara pagi ini yang sedang mendengar firman? Engkau mengalami tertindas hidupmu. Kayak kena teror tertindas, enggak nyaman. Tidur enggak nyaman, makan enggak nyaman. Karena ada masalah, kesulitan yang sedang menindas saudara. Bikin susah saudara. Rasanya nyesek di dada ini. Enggak bebas Pak, saya tertindas Pak. Masalahmu sedang menindas engkau. Ayat ini luar biasa. Pemazmur berkata begini, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar pada ketetapanmu. Kenapa dia berkata tertindas itu baik? Lihat manfaatnya. Supaya aku bisa berpegang pada perintahmu, janjimu. Dan supaya aku bisa belajar terus tentang ketetapanmu. Saudara, beda ya. Kalau kita semakin belajar dekat sama Tuhan, Tuhan itu sempurna. Kalau kita memandang manusia, makin kita pandang dia, makin kita dekat sama orang itu, bersahabat dekat dengan orang itu, kita makin lihat kekurangannya. Kita makin tahu kekurangannya. Tadi awalnya kita kagum, wah luar biasa ini orang. Tapi makin Anda dekat, makin dekat bersahabat sama dia, berkawan sama dia, makin Anda tahu kekurangannya. Wah ngomongnya gini nih orangnya. Waduh perbuatannya ternyata gini ya. Lalu Anda kecewa. Makanya ada lagu orang-orang Kristen zaman dulu. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Tahu lagu itu kan? Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Apa kata bujang itu? Pandang saja Yesus. Kalau Anda punya masalah, pandang Yesus, pandang ketetapannya. Kalau Anda pandang Tuhan, Tuhan itu sempurna, makin Anda kagum. Makin sempurna, makin mengalami pengalaman yang baru. Yang belum kita ngerti, tambah ngerti, tambah dalam. Tuhan luar biasa ya. Aduh makin dalam lagi, waduh makin indah saya ngalami Tuhan. Dia sempurna loh.
Nanti Anda akan dibawa Tuhan dalam pengalaman yang selalu baru tiap hari. Makin mengenal pribadinya baru lagi. Wah, hebat ya Tuhan, indah ya Tuhan, luar biasa. Aku udah ngerti, sekarang ngerti. Makin dalam makin sempurna. Beda dengan dekat dengan manusia. Makanya pemazmur bisa berkata, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan Tuhan, firman Tuhan itu sempurna. Makin kita gali, makin luar biasa. Makin mengalami Tuhan. Ada satu ayat yang saya sering ajarkan sama saudara. Panggilan pertobatan dari seorang tokoh Alkitab perjanjian lama bernama Yesaya. Dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Ketika Yesaya dan bangsa Israel pada umumnya mengalami goncangan hebat. Ketakutan hebat. Keraguan, kecemasan hebat. Kenapa? Raja Uzia yang memerintah mereka 52 tahun itu mati. Coba kita lihat ayat ini. Yesaya pasal 6 ayat 1 saudara. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya mau terangkan dulu Raja Uzia. Ini adalah raja yang memerintah Israel kurang lebih selama 52 tahun. Sejarah Israel mencatat bahwa Israel bangsa ini tidak pernah lagi mengalami kejayaan seperti waktu dipimpin sama Daud, seperti dipimpin sama Salomo, seperti dipimpin yang ketiga Raja Uzia, raja yang hebat. Raja Uzia 52 tahun memerintah. Ini raja yang perkasa, paling lama 52 tahun memerintah. Lainnya 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Si Raja Uzia 52 tahun memerintah. Kok bisa? Ini raja yang hebat gitu. Pahlawan perang yang hebat, perkasa, bijaksana, adil orang ini. Orang ini hikmatnya luar biasa. Memang hikmat Salomo gak bisa mengalahkan, tapi orang ini pun termasuk hebat. Makanya 52 tahun memerintah kerajaannya. Dia ini dihormati sama kawan, itu istilah ya. Tapi ditakuti, disegani sama lawan. Ada musuh-musuh bangsa bebuyutan dari orang Israel. Kerajaan Asyur, Amalek, Median, Amon, Moab, masih banyak. Sekitarnya bangsa Israel itu semua musuh, diputari sama musuh. Itu siap menyerang. Tetapi semasa 52 tahun pemerintahan sang raja ini, kerajaan Asyur musuh bebuyutan gak berani menyerang. Gak berani cari gara-gara. Semua gak berani cari gara-gara. Gak berani otak-atik. Kenapa? Israel punya raja yang perkasa, yang hebat. Ditakuti sama musuh-musuhnya. Dihormati sama kawan-kawannya. Aman. Israel adil, makmur, sejahtera. Gak perang lagi karena musuh takut menyerang. Hari itu sang pengayom, pelindung rakyat, pemimpin yang bisa mengayomi seluruh rakyat, sejahtera Israel. Kita berdoa 14 Februari, masa pencoblosan pemilu nanti, dari 3 paslon terpilih diberikan Tuhan pemimpin yang terbaik. Yang bisa mempersatukan bangsa ini, yang bisa mengayomi kita semua termasuk umat Kristen. Suku bangsa semua diayomi sehingga bangsa ini bersatu, bangsa kita makin maju. Ada banyak negara di luar sana gak senang Indonesia maju, pengennya hanya berkembang saja. Negara kita sedang menuju pada menjadi negara yang maju. Sekarang masih berkembang, tapi ke arah menjadi negara maju. Pasti banyak yang gak suka bangsa tetangga di sekitar Indonesia. Kita berdoa, kita diberikan pemimpin yang seperti Uzia. Raja yang takut akan Tuhan. Sehingga masa pemerintahannya gak ada yang berani menyerang. Hari itu mati. Apa maksudnya? Israel termasuk Nabi Yesaya yang akan dipilih Tuhan mengalami goncangan, tabrakan yang keras dalam jiwa mereka. Mereka takut, mereka stres. Aduh, kita akan habis. Kita akan diserang semua musuh-musuh bangsa tetangga. Semuanya musuh. Gak ada yang bersahabat sama Israel kan. Memang gak boleh bersahabat kan sama Tuhan di Alkitab dengan bangsa kafir, penyembah-penyembah berhala. Semua musuh. Takut semuanya. Habis kita, mati kita, hancur kita. Kita akan diserang, semua kita akan binasa, takut. Tapi lihat, di masa mereka mengalami goncangan, pergumulan, ketakutan yang paling berat. Goncangan yang keras ini. Alkitab menyaksikan, lihat next, Yesaya 6 ayat 1. Yesaya ngomong gini, dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya katakan, aku melihat Tuhan. Dia lihat Tuhan.
Kalau bagi Yakub dalam menghadapi pergumulan yang berat, dia berkata, aku ngalami peniel, aku melihat Tuhan. Kapan Yakub melihat Tuhan? Ketika hadapi pergumulan yang berat, yang silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Seperti saya katakan kemarin, pencobaan demi pencobaan demi pencobaan, silih berganti. Belum selesai masalah, datang masalah. Belum selesai, datang lagi masalah. Yakub begitu, ketika menghadapi pergumulannya yang silih berganti, justru dia melihat Tuhan. Bagi Yesaya, saat matinya Raja Uzia, dia melihat Tuhan. Mungkin bagi kita berbeda. Dalamku mengalami kebangkrutan ekonomiku, aku melihat Tuhan. Dalam sakit penyakitku yang tidak sembuh-sembuh, hampir putus asa, dalam nama Yesus Anda bisa berkata, aku juga melihat Tuhan. Dalam aku ditipu sama orang, aku puji Tuhan bisa melihat Tuhan. Mungkin pengalaman kita berbeda. Ya, ada yang sakit, ada yang doanya belum dijawab-jawab, tapi sekarang aku melihat Tuhan. Di Alkitab itu ada banyak orang tahu Alkitab, kapan mereka melihat Tuhan? Ketika terjepit. Contoh misalnya Musa dan bangsa Israel. Kapan mereka melihat kemuliaan kuasa Tuhan? Laut terbelah mereka lihat. Kapan? Ketika terjepit. Ketika mereka mulai melihat ketakutan, Firaun dan tentaranya mengejar mereka dan semakin dekat. Dan mereka tahu mereka gak bisa lari kemana-mana. Kanan kiri gak bisa. Di depan laut terberau, terjepit-pit gak bisa apa-apa. Udah hopeless. Bagaikan seperti Yakub, gak ada daya. Udah kosong, mau ngapain? Tapi di saat yang tepat itulah mereka melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Laut terbelah dua. Lihat gambar kedua, Daniel. Kapan seorang Daniel melihat Tuhan? Ketika dia masuk di gua singa. Jadi yang namanya tempat yang terjepit, yang namanya gua singa. Gua singa, ini gua yang menakutkan. Singa kelaparan, dalam bahaya. Dalam gua singa inilah justru membuat Daniel termasuk kita melihat Tuhan. Sampai Sadrak Mesak Abednego, gambar ini. Kapan 3 pemuda melihat Tuhan? Ketika dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Dapur api, gua singa, kondisi terjepit, pergumulan yang berat, sakit yang tidak sembuh-sembuh, ekonomi yang bangkrut, kerja yang gagal, saudara, bisnis yang gagal, job yang gagal. Ternyata itu kesempatan, itu sebuah tempat destiny di mana Anda akan melihat Tuhan. Saya percaya tempat-tempat di mana kita sedang mengalami situasi itu ada manfaatnya, keuntungan buat kita melihat Tuhan. Justru kita memandang Tuhan. Kalau Anda melihat Tuhan, Anda akan melihat pertolongan. Saya tidak tahu pergumulan apa dalam hidupmu, tapi Anda bisa mulai chatting. Ketika nanti saya berdoa, Anda bisa mulai chatting saat ini. Apa kesulitanmu? Katakan, aku ditipu orang, tapi justru aku akan melihat Tuhan. Dan seterusnya. Sakit penyakit, dalam sakitku tidak sembuh-sembuh. Saya berdoa, Anda juga melihat yang namanya Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, saudara ya.